me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You make me high. Oh yeah. Be by my side, baby. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan mengenai kurva normal. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjadi presenter yang pertama dan teman-teman saya nanti akan melanjutkan bagian-bagian dari kurva normal tersebut. Jadi, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kurva normal. Kurva normal atau sering biasanya disebut sebagai distribusi normal atau distribusi Gauss. Jadi, kurva normal atau distribusi normal ini merupakan suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Seperti yang kita ketahui, statistik ini berbicara tentang data. Statistika berbicara tentang bagaimana proses mengumpulkan data tersebut. Jadi, kurva normal ini merupakan suatu yang sangat penting ketika kita mau mengembangkan data-data yang telah kita kumpulkan tadi. Kemudian, suatu data membentuk distribusi normal atau kurva normal bila jumlah data di atas dan di bawah min adalah sama. Jadi, dalam hal ini, kurva normal ini merupakan kurva atau distribusi yang terbentuk bila jumlah data sama dengan jumlah data atas dan jumlah data bawah. Seperti namanya aja kurva normal. Jadi balance. Jumlah data atas balance dengan jumlah data yang di bawah. Jadi itu pengertian dari kurva normal. Jadi untuk lebih jelasnya mari kita simak mengenai ciri-ciri kurva normal. Ciri-ciri kurva normal yang pertama adalah bentuk kurva normal di mana menyerupai bentuk gental atau bel. Bentuk bel, seperti yang kita ketahui, bel itu agak melonjong. Dan kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicinkan yang nama koordinatnya membuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Bentuk kurva normal adalah simetris, sehingga luas rata-rata min kanan dan kiri masing-masing mendekati 50%, memiliki satu modus jika kurva unimodal. Jadi, bentuk kurva normal untuk ciri-ciri yang pertama ini merupakan berbentuk bel, seperti yang saya katakan tadi, dan merupakan suatu poligon. Poligon dalam hal ini adalah kurva tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Kurva tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Jadi, poligon dalam hal ini dibatasi oleh garis. Yang mana ordinatnya merupakan yang memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Jadi, di dalam poligon atau kurva normal memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel. Jadi, ada nilai variabelnya. Jadi, absis dalam hal ini adalah unsur pertama dari pasangan terurut dari dua suku X atau Y pada sistem koordinat Kartesius untuk mengalamatkan suatu titik di dalam sumbu sistem koordinat tegak lurus tetap. Jadi, itu yang dimaksud dengan absis. Jadi, mari kita perhatikan gambar yang di samping ini. Ini adalah gambar dari bentuk kurva normal. Seperti yang saya katakan tadi, ini suku F dan ini suku F di X di bawah, di mana garis yang melambung ke atas itu adalah bentuk kurva normal. Menyerupai juga seperti yang saya katakan tadi, seperti bel. Kemudian yang kedua adalah daerah kurva normal.
Ruang yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100%. Apabila dinyatakan dengan persen dan apabila dinyatakan dengan proporsi, luas daerah kurva normal adalah 1. Jadi, ini juga gambar dari bentuk daerah kurva normal. Seperti yang saya katakan tadi, ruangan yang dibatasi daerah kurva dengan absisnya disebut daerah kurva normal dan berjumlah dalam bentuk persen. Jadi 2,27% ini merupakan daerah ruang kurva. 13,59%, 34,13%, 34,13%, 13,59%, 2,27%. Jadi rata-rata dari nilai tengah, atas dan bawah itu sama seperti yang tertera di dalam gambar itu. 20,27% sama dengan yang di samping 2,27%. Jadi itu penjelasan dari saya mengenai pengertian dari kurva normal dan ciri-ciri dari kurva normal tersebut. Demikian saja, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Alright, my friends, right now we are going to continue to the new subtopics that is about kurval normal standar ataupun kurval normal baku. Di dalam dunia statistika, kurval normal standar atau kurval normal baku ini merupakan sebuah kurval normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Nah, di dalam kurval normal umum ini nilai rata-rata sama dengan X, di mana nilai simpang baku itu sendiri itu bisa dikasih nilai 1S, 2S, 3S, atau dengan kata lain dalam kurval normal umum ini nilai rata-ratanya tidak sama dengan 0. Nah, sementara untuk pada nilai simpangan baku telah saya katakan tadi bahwasanya itu tidak sama dengan 0 namun tidak sama dengan 1, atau di dalam pemberian sebuah formula ataupun rumusnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya kurval normal umum dapat diubah ke dalam bentuk kurva normal baku, akan tetapi dengan menggunakan rumus di mana satuan daripada kurval itu sendiri adalah Z sama dengan X dikurang X rata-rata ataupun nilai rata-rata tadi yang telah saya katakan demikian per S. Nah, di mana lambang ataupun satuan daripada rumus ini adalah di mana Z itu adalah sebagai nilai standar daripada suatu kurval yang akan dihitung, sementara X adalah data ke I dari suatu kelompok data yang akan disajikan. Nah, sementara X rata-rata itu adalah rata-rata kelompok yang akan disajikan dalam bentuk kurval. Sementara S itu sendiri memiliki satuan S, yaitu simpangan baku. Jadi itulah teman-teman kurval normal ataupun kurval yang memiliki nilai rata-rata sama dengan 0 dan yang memiliki juga nilai rata-rata tidak sama dengan 0 dan juga sama dengan 1. Jadi pembahasan berikutnya akan ditunjukkan oleh teman-teman kami. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang kurva dan normal. Tadi telah dibahas oleh teman-teman kami, teman-teman saya sebelum saya, dan sekarang saya akan melanjutkan tentang penggunaan kurva normal. Nah, di sini kita membahas tentang penggunaan kurva normal. Jadi presenter sebelum saya tadi menjelaskan berbagai macam tentang kurva normal, dan di sini sekarang saya bahas tentang contoh dari penggunaan kurva normal. Di sini contohnya yaitu berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.750 gram atau 3 kilo lebih dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukanlah berapa persen yang beratnya lebih dari 4,5
500 gram atau 4,5 kilo. 2. Berapa bayi yang beratnya 3,500 gram atau 3,5 kilo. Dan 4,5 kilo jika semuanya ada 10.000 bayi. Ketiga, berapa bayi yang beratnya lebih kecil atau sama dengan 4 kilo jika semuanya ada 10.000 bayi. Keempat, berapa bayi yang beratnya 4.250 gram apabila semuanya ada 5.000 bayi. Kelima, berapa persen bayi yang beratnya 3.500 gram. Dan yang terakhir adalah berapa persen bayi yang memiliki berat 3.250 gram dan 4.250 gram. Nah, cara menjawab soal tersebut adalah 1. Hitung nilai Z sehingga 2 desimal. Kedua, gambar kurva normal standar. Kemudian, letakkan harga Z pada sumbu daftar lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Dan keempat, lihat harga Z dalam daftar harga Z. Caranya, cari harga Z pada kolom paling kiri hanya hingga 1 desimal dan desimal keduanya dicari pada baris paling atas. Dan yang berikutnya, dari Z paling kiri maju ke kanan dan dari Z di baris atas turun ke bawah, maka didapat bilangan yang merupakan luas yang dicari. Bilangan yang didapat harus ditulis dalam bentuk 0, xxxx atau dalam arti lain bentuk 4 desimal. Yang berikutnya adalah apabila yang diperlukan persen, maka setelah melalui langkah kelima kalikan dengan 100. Karena luas daerah kurva normal adalah 1 atau 100% dan bentuk kurva simetrik, maka luas dari graf garis tegak pada titik 0 ke kiri ataupun ke kanan adalah 0,5 atau 50%. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sendiri Ardiano Iftara Panwarubu akan melanjutkan memaparkan tentang penyelesaian soal. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin kita sudah mendengar penjelasan teman-teman sebelumnya tentang kurva normal, bagaimana ciri-cirinya dan bentuk pengerjaannya. Nah, sehingga kita masuk pada soal untuk lebih jelasnya. Nah, soal mungkin sudah disebutkan oleh teman kami sebelumnya, sehingga sampai saat ini kita masuk pada bagaimana penyelesaian soal tersebut. Nah, untuk melihat kembali, di sana terdapat contoh atau berupa soal atau pernyataan di mana berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukanlah. Nah, di sini terdapat beberapa opsi yang diharapkan kepada kita menentukan dari setiap opsi-opsi tersebut. Nah, untuk opsi pertama, berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500 gram? Nah, sebelum kita menjawab tersebut, kita juga harus perlu melihat rumus dari nilai standar atau kurva normal. Nah, sebelum menjawab pertanyaan dari opsi A, kita perlu mencari nilai standar. Nah, cara menemukan nilai standar, terdapat rumus yang perlu digunakan, di mana Z atau dengan kata lain nilai standar sama dengan X, atau dengan kata lain data ke I dari suatu kelompok data dikurang mean
atau dengan kata lain rata-rata kelompok per S atau simpangan baku. Nah, dengan mengikuti rumus tersebut, X sama dengan 4.500 gram mean atau rata-rata kelompok sama dengan 3.750 dan S atau simpangan baku sama dengan 325. Sehingga hasilnya dapat kita buat berdasarkan rumus di mana Z atau nilai standar sama dengan 4.500 dikurang 3.750 per 325. Dan sebelumnya perlu kita ketahui bahwa angka-angka yang perlu kita jumlahkan ini kita ambil berdasarkan dari pernyataan dari pernyataan dan pertanyaan pada soal sebelumnya. Nah, sehingga hasilnya semua sama dengan 2,31. Jadi Z atau nilai standar dapat kita tentukan bahwa nilai standar tersebut sama dengan 2,31. Kemudian kita masuk pada luas daerah kurva dengan nilai Z tadi sama dengan 2,31 dan diubah ke dalam bentuk angka desimal itu 0,4896. Nah, dari tadi pernyataan bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram pada grafiknya ada di sebelah kanan Z sama dengan 2,31. Sekarang luas daerah kurva adalah 0,5. 0,5 diambil dari 0,4896 karena telah dibulatkan dan dikurangi dengan 0,4896 itu sendiri sehingga hasilnya sama dengan 0,014. Nah, jadi bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram ada 1,04%. Nah, kemudian masuk kita pada opsi B yang dimana opsi B mengatakan berapa bayi yang beratnya 3.500 gram dan 4.500 gram jika semuanya ada 10.000 bayi. Nah, untuk mendapatkan hasil tersebut kita juga menggunakan rumus yang tadi yang kita gunakan di mana Z atau nilai standar 3.500 ini diambil dari pernyataan yang beratnya 3.500 dikurangi dengan 3.750 atau dengan kata lain rata-rata kelompok per 325 atau diambil dari simpangan baku sehingga hasilnya sama dengan negatif 0,77 dan Z atau nilai standar sama dengan 2,31. Dengan luas daerah kurva dengan nilai Z tadi sama dengan nilai standar sehingga hasilnya 0,77 adalah 0,2794 dan luas daerah dengan nilai standar atau Z sama dengan 2,31 yang dimana 0,4896. Nah, sehingga grafik bayi yang memiliki berat 3.500 dan 4.500 ada di antara Z atau nilai standar sama dengan negatif 0,77 dan Z sama dengan 2,31 dengan luas daerahnya adalah 0,2794 ditambah 0,4896 sehingga hasilnya tersebut yaitu 0,7690.
Nah, sekarang bisa disimpulkan bahwa bayi yang memiliki berat badan 4.500 gram kira-kira ada 0,7690 dikali 10.000 sama dengan 7.690. Kemudian masuk kita pada opsi ke selanjutnya, bagian C, yang dimana pertanyaannya yaitu berapa bayi yang beratnya lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram jika semuanya ada 10.000 bayi? Nah, untuk menjawab tersebut mari kita perhatikan bahwa bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram maka beratnya harus lebih kecil dari 4.000,5 gram. Dengan rumus Z atau nilai standar sama dengan 4.000,5 dikurang 3.750 per 325 sehingga hasilnya 0,77. Dengan luas daerah kurva dengan nilai Z atau nilai standar sama dengan 0,77 yang dimana 2.794. Perkiraan bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram adalah 0,5 ditambah 0,2794 sehingga hasilnya adalah 0,7794. Banyak bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram adalah 0,7794 dikali 10.000 sama dengan 7.794. Dan sekarang masuk kita pada opsi selanjutnya, yang dimana pertanyaannya adalah berapa bayi yang beratnya 4.250 gram apabila semuanya ada 5.000 bayi? Nah, untuk menjawabnya mari kita perhatikan bayi yang memiliki berat 4.250 gram berarti beratnya ada di antara 4.249,5 gram dan 4.250,5 gram, yang dimana kita dapat mengambil bahwa X atau data sama dengan 4.249,5 dan X atau data selanjutnya sama dengan 4.250,5. Sehingga jika kita menggunakan rumus yang dimana nilai standar sama dengan 4.249,5 dikurang 3.750 per 325 sehingga hasilnya sama dengan 1,53. Begitu juga dengan kedua tadi yang dimana nilai standar sama dengan 4.250,5 dikurang 3.750 per 325 sehingga total atau hasilnya yaitu 1,54. Dengan luas daerah kurva dengan nilai Z atau nilai standar sama dengan 1,53 adalah 0,4370. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 1,54 adalah 0,4382. Sehingga luas daerah kurva yang perlu adalah 0,4382 dikurang 0,4370 sama dengan 0,0012. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak bayi yang memiliki berat 4.250 gram adalah 0,0012 dikali 5.000 dengan hasil total adalah 6. Mungkin demikian penyelesaian soal yang telah ada. Semoga
pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Saya sebagai presenter kelima, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Pengertian dari hipotesis yaitu jawaban sementara dalam rumusan masalah penelitian. Jadi, ketika seseorang melakukan yang namanya penelitian, maka adanya rumusan masalah. Jadi ketika adanya rumusan masalah, maka seseorang tersebut harus membuat yang namanya hipotesis atau jawaban sementara dari rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini dapat berupa pernyataan terhadap dua variabel atau lebih, bisa juga perbandingan atau komparatif, atau juga variabel mandiri atau deskripsi. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan tidak ada. Contohnya yaitu tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Atau contohnya lainnya yaitu tidak adanya perbedaan antara variabel yang satu atau lebih pada populasi sampel yang berbeda. Jadi di sini hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, atau hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tiga macam dari rumusan masalah, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif atau hubungan. Di sini saya hanya akan menjelaskan hipotesis deskriptif, sedangkan hipotesis komparatif dan hipotesis asosiatif akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, hipotesis deskriptif ini adalah dugaan tentang suatu nilai variabel mandiri yang tidak adanya membuat perbandingan atau hubungan, karena di sini tentang dugaan nilai suatu variabel mandiri. Contohnya yaitu rumusan masalah penelitian, misalnya seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Jadi jawaban sementara atau hipotesisnya yaitu daya tahan lampu merek X adalah 800 jam. Contoh lainnya yaitu seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Jawaban sementara untuk rumusan masalah ini adalah gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Demikian penjelasan tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melanjutkan penjelasan dari teman kami Ningsih yang membahas tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Nah, jadi setelah kita mendengar penjelasan dari teman kita Ningsih, dia mengatakan bahwa ada 3 bentuk rumusan dari hipotesis tersebut. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, kemudian adalah hipotesis komparatif, dan hipotesis hubungan. Nah, teman kami Ningsih telah menjelaskan tentang apa itu hipotesis deskriptif. Maka saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang apa itu hipotesis komparatif dan juga hipotesis hubungan. Nah, jadi dalam hal ini, hipotesis komparatif merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel dan lebih pada suatu sampel yang berbeda. Nah, jadi adapun rumusan masalah pada hipotesis komparatif ini itu terbagi 2. Yang pertama, adakah perbedaan daya tahan lampu merek A dan juga merek B? Kemudian rumusan masalah kedua itu, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai golongan 1, 2, 3
dan golongan lainnya. Nah, itu dia contoh dari rumusan masalah hipotesis komparatif. Sedangkan rumusan hipotesisnya itu juga terdapat dua hal. Yang pertama, terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merek A dan juga lampu merek B. Dan terdapat perbedaan produktivitas kerja antara golongan 1, 2, dan juga golongan 3. Nah, sedangkan hipotesis hubungan atau asosiatif itu merupakan hipotesis yang merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, contohnya rumusan masalahnya ini adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Dan kemudian rumusan hipotesisnya bisa dikatakan tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Dan rumusan masalah kedua, terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, itu dia contoh dari itu dia rumusan masalah dari hipotesis hubungan ini. Kemudian kita akan membahas tentang taraf kesalahan dalam pengujian hipotesis. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama, menguji hipotesis pada dasarnya adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Kedua, ada dua cara menaksir. Yang pertama, point estimate atau titik taksiran, dan yang kedua interval estimate atau taksiran interval. Kemudian point estimate adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai atau berdasarkan satu data sampel. Kemudian interval estimate itu merupakan suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval atau sampel. Nah, jadi adapun beberapa bagian tersebut dan yang terakhir adalah kesalahan taksiran dinyatakan dalam peluang yang berbentuk presentase. Dan yang terakhir, biasanya kesalahan taksiran dalam penelitian ditetapkan lebih dahulu yang digunakan 5% atau 1%. Nah, adapun beberapa bagian yang menyatakan tentang kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah terdapat dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kesalahan pertama yaitu adalah kesalahan tipe 1 yang itu adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis 0 atau HO yang benar seharusnya diterima. Tingkat kesalahan dinyatakan dengan A. Kemudian, kesalahan tipe kedua adalah suatu kesalahan bila menerima hipotesis yang salah atau seharusnya ditolak. Tingkat kesalahannya dinyatakan dengan beta. Nah, jadi di sini ada contoh dari pengujian hipotesis deskriptif dan mungkin telah dijelaskan oleh teman kami Ningsih, maka saya akan menjelaskan kembali tentang pengujian hipotesis deskriptif ini. Di mana pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya adalah merupakan suatu proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Yang mana statistik menguji hipotesis, terdapat beberapa macam teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis ini. Dan yang mana hal ini tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Contohnya, jenis atau tingkatan data, yaitu datanya nominal. Maka statistik yang akan digunakan adalah tes binomial dan juga chi kuadrat satu sampel. Dan yang kedua adalah ordinal. Jadi di sini statistik yang digunakan adalah rantes. Yang terakhir adalah interval atau rasio. Maka kita bisa menggunakan statistik yakni satu tes atau bisa dikatakan juga satu sampel. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh yang bisa saya jelaskan, yakni contohnya telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga atau pelayan toko di Jakarta adalah 4 jam per hari. Berdasarkan sampel 31 orang yang diambil secara random,
terhadap pelayan toko yang diminta keterangannya, masing-masing memberikan data sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada 31 data ya, ada 31 sampel dari pegawai toko di Jakarta. Kemudian di sini juga N atau jumlahnya itu sama dengan 31 dan waktu atau yang diteliti itu adalah 4 jam per hari dari pegawai toko tersebut. Yang mana di sini dikatakan bahwa untuk membuat keputusan apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka harga T atau hitung dibandingkan dengan harga tabel. Nah, itu dia. Jadi di sini ada perkalian-perkaliannya yakni harga tabel dengan DK atau derajat kebebasan N kurang 1 sama dengan 31 kurang 1 sama dengan 30 untuk taraf signifikansi A sama dengan 0,05 atau 5% diperoleh sebesar 2,042. Nah, ini berarti bisa dikatakan bahwa daya tahan berdiri 4 jam per hari dapat digeneralisasikan atau dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Nah, jadi ini dia. Jadi kalau terjadi perbedaan antara data populasi 4 jam dengan data sampel 4,65 jam, itu hanya semata-mata karena sedikit kesalahan pengambilan sampel. Jadi, maka dari itu inilah contoh daripada pengujian hipotesis deskriptif. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan ya, terima kasih. I see the light inside your eyes. You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky.